Halo semua, saya doakan semoga teman-teman ada dalam keadaan sehat walafiat. Kita memasuki seri kedua dari full course SQL Database, yaitu Data Query Language. Video kali ini kita mempelajari fungsi baru, yaitu read atau menampilkan data, yaitu sebuah fungsi untuk meretrieve data dari sebuah tabel di dalam database. Seperti yang kalian tahu, database merupakan kumpulan dari banyak table, dan di dalam table merupakan sebuah data store yang bisa menampung data sampai ribuan data, tergantung kapasitas database tersebut. Dan tugas seorang data analis atau database administrator adalah dapat mengolah, memfilter, dan menyajikan data yang dibutuhkan dari ribuan baris data kepada sebuah report yang sesuai kebutuhan. Dan untuk itu, kita harus memahami fungsi dari clause select. Sebagai dasar pemahaman kita akan menggunakan single table terlebih dahulu. Sebelumnya perlu diketahui, di sini untuk praktek kita menggunakan database MySQL dengan server lokal SAM dan bahasa pemrograman PHP untuk implementasinya. Atau untuk lebih jelasnya, boleh nonton dulu video sebelumnya dari seri ini. Jadi pada kasus ini kita memiliki sebuah table, yaitu table student atau mahasiswa dengan field ID mahasiswa, nama mahasiswa, email, ID jurusan, ID kelas, angkatan, dan validasi dengan primary key ID mahasiswa. Nah, klausa untuk menampilkan semua data dari tabel mahasiswa, kita bisa menggunakan select bintang from TB mahasiswa. Maka semua data dalam tabel mahasiswa akan tampil. Nah, apabila kita hanya ingin menampilkan beberapa kolom saja, kita bisa edit SQL-nya dengan cara menambahkan kolomnya. Misalkan hanya ingin menampilkan ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan ID jurusan. Maka kita bisa menyebutkan ketiga kolomnya dari tabel mahasiswa. Terus kita go. Maka yang tampil sesuai dengan kolom yang kita panggil. Ini tidak terbatas sampai satu kolom. Misalkan kita hanya membutuhkan satu kolom saja, yaitu ID mahasiswa. Kita bisa memanggilnya dan kita go. Yang tampil hanya ID mahasiswa. Yang ketiga ada fungsi as atau alias. Jadi kita bisa memanggil ID mahasiswa ini dengan nama yang lain. Dengan klausa, misalkan select ID mahasiswa as ID, kita tambahkan nama mahasiswa as name from TB mahasiswa. Nah, kita go, maka yang tampil hanya ID mahasiswa dengan alias ID, nama mahasiswa dengan alias name. Kalau klausa ini belum cukup untuk memfilter data yang kita butuhkan, maka kita bisa menambahkan klausa where. Where adalah merupakan filter suatu tabel dengan kondisi kolom tertentu. Misalkan sebagai contoh, kita akan menampilkan data mahasiswa yang hanya ID jurusannya Sistem Informasi atau SI, maka kita bisa menggunakan klausa where. Di sini akan tampil data mahasiswa yang hanya jurusannya Sistem Informasi. Terus kita juga bisa menambahkan 2 atau 3 kondisi dalam sebuah filter data dengan menggunakan AND atau OR. Di tahap yang lebih kompleks, AND atau OR, saya jelaskan sedikit. Untuk AND atau dan dalam bahasa Indonesia adalah filter data dengan kondisi data harus memenuhi kedua kriteria yang dibutuhkan. Kalau OR, filter data yang hanya membutuhkan satu kondisi untuk dipenuhi.
Sebagai contoh, kita akan menampilkan data mahasiswa yang hanya jurusan Sistem Informasi dan ada di kelas SIA. Jadi klausanya seperti ini. Maka yang tampil hanya mahasiswa yang jurusan Sistem Informasi yang ada di kelas A. Beda halnya kalau kita menggunakan OR. Kita coba edit SQL-nya, kita ganti N-nya menjadi OR. Dan kita go. Maka yang tampil ada mahasiswa yang jurusan Sistem Informasi, meskipun ada di kelas B, dia akan ikut tampil. Dan sebaliknya, apabila ada mahasiswa yang ada di kelas B, tapi jurusannya teknik informatika, dia akan tetap tampil. Karena kita menggunakan dua kondisi dengan operasi OR. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel kami sampai saat ini. Karena dukungan teman-teman, kami semakin semangat dan untuk konsisten berbagi ilmu kepada semua. Dan untuk teman-teman yang baru saja mampir ke channel kami, ini adalah channel yang membuat konten berbagi pengetahuan gratis tentang software engineer, sistem analis, dan application development. Jadi silakan mampir dan buka-buka beranda kami, mungkin ada video yang bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel kami karena setiap minggu kami selalu membuat video tutorial untuk teman-teman. Baik, selanjutnya kita coba implementasi pada pemrograman PHP. Silakan buka file yang kemarin untuk menampilkan data pada halaman web lokal kita. Yang pertama kita membuat tabel dulu dengan bahasa HTML. Silakan simak codingnya seperti ini. Jadi untuk implementasi pada bahasa pemrograman PHP, yang pertama kita harus mengkoneksikan file PHP kita kepada database-nya. Sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Kita memanggil nama database-nya, password sum-nya, dan juga user sum yang kita gunakan. Nah, untuk menampilkan datanya, kita juga harus menggunakan bahasa HTML. Caranya, di sini kita buat saja table. Ini bahasa HTML dasar ya, teman-teman tinggal ikutin saja. Kita bikin table head-nya. Kita bikin satu baris saja dengan kolom sesuai dengan database. Itu ada 7 ya, TD dikali 7 seperti itu. Ada ID mahasiswa, ada nama mahasiswa, terus kita masukkan email, major atau jurusan, terus kelasnya, terus di sini ada angkatan dan ID-nya. Oke, kita di sini juga harus membuat table body atau tbody. Kita bikin satu baris saja, nantinya akan kita looping ya teman-teman. TR. Nah, yang di looping ini adalah TR-nya ini atau barisnya ini. Sama, kita juga harus membuat 7 kolom. Nah, cara meloopingnya, kita akan mengintegrasikan PHP dengan MySQL kita. Oke, jadi di sini kita buka tag PHP kita. Agak gede. Jadi kita bikin sebuah variabel, misalkan MHS. Kita panggil global MySQL-nya query. Nah, di sini baru query MySQL-nya. Select from tb mahasiswa. Nah, terus di sini kita looping karena datanya mungkin saja berisi 100 baris ataupun 50 baris gitu ya. Jadi kita akan melakukan looping dengan PHP.
Caranya kita bisa menggunakan for each atau menggunakan while. Nah, di sini kita akan coba menggunakan while ya. Di sini kita bikin lagi sebuah variabel yang lebih kecil, misalkan variabel m gitu ya. Nah, kini kita akan memfetch data dari variabel mhs. Jadi caranya MySQL fetch array. Kita panggil lagi di sini variabel mhs-nya. Nah, sini kita buka kurungnya. Yang satu kita cut, kita taruh di bawah tr-nya. Kita buka lagi di sini tag php-nya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan memanggil kolomnya sesuai dengan nama database. Caranya yaitu kita buka tag php aja di sini. Kita menggunakan echo ya. Sm, m itu adalah variabel yang ini. Yang kita kecilkan lagi tadi dari variabel mhs. Sm yang akan kita panggil pertama apa? Misalkan ID mahasiswa. Oke, seperti itu. Sepertinya yang ini kita hapus saja. Yang ini kita copy paste. Caranya Ctrl Alt dan arah bawah ya. Berapa kolom? 7 ya. Nah, ada ID mahasiswa. Terus apa lagi? Nama, email, ada ID jurusan, ada ID kelas, ada angkatan, dan ada validasi. Oke, kita save. Kita panggil folder php-nya localhost. Masih ingat nama foldernya apa? SQL php. Nah, oke. Datanya sudah tampil ya. Ini menggunakan SQL PHP yang paling sederhana teman-teman. Jadi kalau teman-teman nantinya sudah belajar banyak, teman-teman bisa menambahkan border mungkin. Di sini satu aja. Reload. Nah, di sini seperti ini. Dan juga teman-teman bisa menambahkan CSS ataupun nantinya framework atau library seperti Bootstrap agar tampilannya lebih baik lagi. Kalau teman-teman ingin belajar cara tampilan yang lebih keren, teman-teman bisa nonton di video berikut ini. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini adalah dasar dari query SQL yang nantinya teman-teman bisa kembangkan lebih kompleks sesuai kebutuhan dari pelanggan ataupun analis programmer teman-teman masing-masing gitu ya. Karena kebutuhan menampilkan data, kebutuhan untuk join table atau mengquery data itu sangat dibutuhkan nantinya apabila kita membuat suatu project web aplikasi dengan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL ataupun database apapun itu, karena query-nya hampir sama teman-teman. Segitu saja, semoga bisa bermanfaat. Silahkan bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih.